Jika kita hanya bicara dengan satu orang pada satu waktu, tidak akan ada kefasihan dalam hidup manusia. Apalagi ini tadi tentang retorika. Retorika, orator, orasi itu kan kita ngomong di depan orang banyak. Loh, kalau kita tidak terlatih di tengah orang banyak, sulit kita bisa bicara di depan orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Baik, nah sekarang kita belajar filosofinya tentang pendidikan retorika. Yang pertama, dasar pendidikan retorika itu apa? Dasarnya adalah filsafat manusia. Manusia itu apa menurut Quintilianus? Kalau di bukunya beliau pakai kalimat menarik. Manusia itu model para dewa yang jiwanya merupakan produk surga dengan akal untuk berpikir dan belajar. Ya oleh zaman itu dewa-dewa masih ada. Kok tidak bilang Allah, Pak? Ini abad ke... Ya beliau abad ke-1 Masehi meninggalnya. Ya masih kepercayaannya dewa-dewa, tapi kan pandangannya bahwa manusia itu cerminannya Tuhan kalau pakai bahasa hari ini, yang punya keistimewaan akal untuk berpikir dan belajar. Kata Quintilianus, akal itu sesuatu yang alamiah bagi manusia. Akal itu seperti terbangnya burung, seperti lari cepatnya kuda, seperti ganasnya binatang pemangsa. Itu kan alamiah semua. Burung bisa terbang, itu alami. Kuda bisa lari cepat, itu alami. Binatang buas ganas, itu alami. Loh, manusia punya yang alami apa? Akalnya. Itulah mengapa nanti manusia disebut binatang yang berpikir, karena dia punya akal. Jadi kalau ada yang tanya sisi khas alamiah manusia itu apa? Akal. Karena ada akal inilah, kata Quintilianus, terus berkembang aspek selanjutnya, yaitu linguistik atau kebahasaan, dan selanjutnya nilai-nilai. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Akal, bahasa, dan nilai. Kita itu jadi manusia yang utama karena punya akal, mampu berbahasa, dan menetapi nilai-nilai. Dalam kehidupan itu sudah ada, sudah di makhluk yang lain. Hanya kita yang punya nilai persaudaraan, nilai persahabatan, nilai kemanusiaan, nilai perdamaian, dan lain sebagainya. Jadi ini kekhasannya manusia. Dari sinilah nanti beliau terus lanjut, yo kalau begitu yo mari kita belajar retorika. Kenapa begitu? Karena sudah pasti bahwa manusia mengungguli hewan lain dalam hal akal dan ucapan. Mengapa kita tidak menerima bahwa kebajikan manusia terletak pada kefasihan dan juga pada akalnya?
Kata Quintilianus, alam secara khusus menyukai umat manusia dan membedakan kita dari semua hewan lainnya dengan memberi mereka kemampuan bicara. Jadi keistimewaan kita itu kemampuan bicara. Oleh karena itu, yuk belajar cara bicara yang baik. Nah, inilah dasarnya kenapa kemudian harus ada pendidikan retorika. Baik, saya lanjutkan. Nah, tapi menarik, Quintilianus ini dikritik karena dia punya teori tujuannya retorika itu membentuk seorang manusia orator yang sempurna. Dia dikritik kenapa? Apa ada orang seperti itu? Orang yang bermoral, yang baik, sejak pencarian kebenaran sampai penyampaian kebenaran perfect, bijaksana sejati, baik sejati, sempurna moralnya dan lain sebagainya. Ketika ada yang mengkritik begitu, Quintilianus menjawab begini, orang seperti itu mungkin belum ada. Saya tidak tahu ini abad 1 Masehi ya, sekarang abad 21, apa sudah ada saya juga tidak tahu. Tapi itu bukan alasan untuk mengendurkan upaya kita mencapai cita-cita itu. Ini kalau dalam sering saya pakai istilah ini yang disebut ideal. Ideal itu ya memang belum ada faktanya, tapi kesanalah kita menuju. Kayak kalian kalau sering bilang, Pak, besok itu saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, baik hati, tidak sombong, disayangi semua orang, dan panjang sekali. Terus kamu, lah apa bisa kayak gitu, apa ada? Loh, itu namanya ideal. Ideal itu sekarang belum ada, ya belum terpenuhi semuanya, tapi kesanalah kita menuju. Mungkin kita tidak sepenuhnya jadi orang baik yang sempurna, tapi kesanalah kita menuju. Itu jawabannya Quintilianus. Ya mungkin belum ada, tapi kan itu bukan alasan untuk kita, ya kalau begitu tidak usah belajar retorika lah, karena tujuannya idealis, tidak begitu. Ya tetap kesana kita menuju. Kata Quintilianus lagi, sebagian mencapai lebih banyak, sebagian kurang. Mungkin ada yang menguasai 50%, ada yang menguasai 20%. Tapi kata Quintilianus, kita tidak pernah menemukan orang yang tidak mencapai sesuatu melalui usahanya. Yo kayak kalian lah, kalian kan sering pakai kalimat usaha tidak mengkhianati hasil. Seandainya mengkhianati, ya mau gimana lagi? Wong sudah hasil. Jadi intinya, tidak pernah kok ada yang orang sudah berikhtiar terus tidak dapat apa-apa. Pasti dapat apa-apa. Ya paling tidak dapat hikmahnya. Ya. Jadi ya pasti ada lah. Bahkan yang pahit sekalipun ternyata juga ada yang bisa kita raih dari sana. Jadi tadi loh, kita menuju ideal tadi, ya sedikit-sedikit pasti adalah manfaatnya. Tetapi bahkan kata Quintilianus lagi, jika kita gagal, mereka yang berusaha mencapai puncak akan mendaki lebih tinggi dibandingkan mereka yang sejak awal putus asa untuk mencapai tempat yang mereka inginkan dan berhenti tepat di kaki bukit. Jadi kalau kita ibaratkan ideal tadi ada di puncak bukit, kita yang berupaya menuju ke sana itu pasti lebih tinggi, pasti lebih baik daripada yang sejak awal pesimis, sejak awal putus asa, tidak kemana-mana. Jadi yang pasti ada kelebihan kita dari yang diam saja.
Baik, jadi ini dua asumsi tentang manusia. Nah, saya lanjutkan. Kalau tentang manusia tadi seperti itu, dilanjutkan ada pertanyaan. Terus apa yang harus dipelajari ketika kita belajar retorika? Jawabannya Quintilianus, ya semua pengetahuan, semuanya juga penting. Tapi yang paling penting apa? Bicara, menulis, dan membaca. Nah, coba kalian latih 3 hal ini ya. Membaca, menulis, dan berbicara. Sering saya sampaikan, ilmu kita, apalagi ilmu-ilmu bau filsafat ini, kemanfaatannya akan optimal lewat 2 jalur. Jalur pembicaraan dan jalur tulisan. Tapi kualitas pembicaraan dan tulisan kita akan ditentukan oleh ketekunan kita membaca. Kalau kita malas membaca, isi omongan dan isi tulisan kita mungkin tidak dalam, tidak luas. Jadi kuncinya kata Quintilianus 3, bicara, menulis, dan membaca. Kalian latihanlah semua 3 aspek ini. Mungkin ada yang, Pak saya lebih pinter bicara Pak, kalau nulis saya agak sulit. Mungkin yang lain, Pak saya pinter nulis Pak, kalau bicara saya kaku Pak. Ya monggo saja, sesuai kemampuan kalian masing-masing. Mungkin ada, Pak saya nulis tidak bisa, ngomong juga tidak bisa. Ya latihan. Harus ada yang kalian kuasai. Biar demi apa? Kemanfaatan ilmumu. Jadi biar ilmumu tidak mandek, kalian bisa menyampaikannya atau menuliskannya. Dan itu berhubungan dengan membaca. Maka belajarlah cara membaca yang efektif, belajarlah cara bicara yang baik, cara menulis yang baik. Ini yang harus dipelajari. Kata Quintilianus, bakat, kesehatan, atribut yang berharga tidak ada gunanya tanpa guru yang terampil, tekun belajar, banyak latihan membaca, menulis, bicara. Jadi syaratnya 3. Terampil, tekun belajar, terus tadi 3 aspek: membaca, menulis, dan bicara. Jadi ya ada gurunya, ada ketekunannya dalam membaca, menulis, bicara. Nah, baik. Karena ini retorika, ya berarti titik tekannya ada pada bicara. Itulah mengapa kata Quintilianus, pendidikan retorika ini harus diberikan sejak dini. Sejak anak-anak belajar bicara. Maka penting, kata beliau, anak-anak ini didampingi atau kita ciptakan lingkungan pembicaraan yang positif. Karena dari situlah mereka menyerap kebahasaan. Ya kalau lingkungannya isinya tiap hari misuh-misuh, jangan kaget nanti dia masih TK misuhnya wis fase. Kenapa? Itu yang dia serap. Kalau orang di rumahnya nadanya tinggi semua, tiap hari gegeran, ya seperti itulah nanti dia bicara. Kalau yang di rumah banyak masalah sehingga intonasi bicara itu selalu pesimis, seperti itulah nanti cara dia bicara. Dia jadi minder, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Maka penting memastikan ada yang mengajari dia bicara dengan benar. Kalau orang tuanya tidak bisa, kata Quintilianus, bahkan cari perawat atau pengasuh yang bisa mengajari dia bicara yang baik, yang benar.
Nah, jadi maka jangan dianggap sepele saja mengajari anak bicara. Yo, kalau sekedar mengajari anak bersuara bisa, tapi begitu dia mulai tertata pembicaraannya, mulai mengatur intonasi, nada, menata kalimat, itu peran orang-orang sekelilingnya penting. Di era fase inilah mulai terbentuk kemampuan retoriknya. Baik. Nah, ya dilanjutkan nanti menurut Quintilianus ya. Bahasa itu kalau versi beliau, karena dia orang Yunani Romawi, yang dipelajari dulu bahasa Yunani, terus setelah itu bahasa Latin. Ya kalau kita ya bahasa Indonesia lah, yang bahasa kita. Terus mungkin bahasa internasional yang bisa kita kuasai. Setelah itu baru bicara, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Terus baru ilmu-ilmu yang lain. Ini ada kalimat menarik. Tidak sengaja saya baca ini, saya ambil. Kata beliau begini, aku khawatir bahwa sekolah tidak menyediakan senjata untuk bertarung, tetapi tamborin. Tamborin kayak arbana itu ya. Maksudnya apa? Harusnya pendidikan, ya termasuk sekolah, itu memberi senjata pada peserta didik siswa. Sering saya bilang ilmu pengetahuan itu kan seperti alat, seperti senjata kita menghadapi kehidupan. Nah, semoga anak-anak yang sekolah ini dapat senjata-senjata untuk menghadapi hidup mereka. Tidak sekedar tamborin. Tamborin itu dia bisanya hanya ngendangi, kalau bahasa Jawanya. Dia bisanya hanya mengiringi. Dia tidak terjun langsung. Kalau ada orang ngapain, dia yang nabui, ada yang dia yang ngendangi. Jadi ini dia tidak terjun langsung ke gelanggang. Dia bukan aktor utama karena dia tidak punya senjata. Ilustrasi jauhnya mungkin seperti orang yang kalau ada apa-apa dia rame bagian tukang komen, tapi dia tidak ngapa-ngapain. Isone ya komen saja. Nah itu, jadi dia hanya bisa mukul rebana. Dia tidak ikut menari. Orang lain yang menari, dia yang bagian ngendangi saja. Nah itu yuk, kekhawatirannya Quintilianus. Dia ingin sekolahnya itu memberi banyak senjata, banyak alat untuk siswa menghadapi hidupnya. Makanya tadi dia mengutamakan berpikir dan bahasa. Ini kan alat yang paling utama. Lanjut. Nah, ada lagi prinsip pendidikan retorika. Menurut Quintilianus apa? Sosialisasi masyarakat. Jadi kenapa anak harus disosialisasikan di tengah masyarakat? Karena menurut beliau orator itu kan nanti tampil di depan umum, ngomong di depan orang banyak. Oleh karena itu dia harus bagus hubungan sosialnya. Jadi anak harus kenal temannya, kenal masyarakatnya, bisa bergaul, bisa akrab, bisa berteman, tidak gagap ketika hidup di tengah orang lain. Disinilah nanti dia menyarankan ya sekolah biasa saja umum yang banyak temannya. Jadi yang di situ dia bisa latihan hidup dengan macam-macam orang. Di situ dia menilai orang dan dinilai orang. Jadi kalau anak-anak ini jauh dari masyarakatnya, bahkan sekolahnya saja misalnya sendiri di rumah, di privat misalnya, ya bukan tidak boleh, tapi kata Quintilianus dia kurang utama karena nanti medan hidupnya itu masyarakat.
Dan sekolah inilah gambaran kehidupan nyata di tengah masyarakat. Ada yang baik, ada yang nakal, ada yang usil, ada yang cerewet, ada yang pendiam. Di situ dia membaur. Maka penting pendidikan anak-anak masuk ke ranah sosialisasi. Jadi disinilah nanti beliau yang saya bilang tadi mengkritik model pendidikan yang kalau hari ini kita menyebutnya homeschooling. Alasannya apa? Ya ini pandangannya beliau ya, boleh setuju boleh tidak. Alasannya apa? Kata beliau begini, karena siapapun yang tidak memiliki siapapun, itu kalimatnya, untuk menilai dirinya sendiri, pasti akan menilai dirinya terlalu tinggi. Orang yang tidak punya teman, tidak punya kolega, tidak punya yang lain untuk bicara, untuk berbagi, biasanya cenderung merasa, aku sudah pinter kok, aku bisa kok, aku ngerti kok, aku. Karena dia tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Coba kalian sekolah biasa di kelas bareng banyak teman, kalian tahu, wah ternyata aku dari 40 siswa ranking 38 loh. Nah itu kan kamu tahu levelmu. Tapi kalau kamu sendirian di rumah, kamu tidak tahu di level mana kemampuanmu. Nah itu katanya Quintilianus begitu. Yo nilai tidak hanya kuantitatif jumlahnya, tapi juga mungkin nilai sosial di masyarakat, bisa berteman apa enggak, mampu apa enggak, dan lain sebagainya. Yang kedua, alasannya beliau, pikiran itu membutuhkan rangsangan dan tantangan terus-menerus. Tanpa kontak sosial, pikiran akan, ya istilahnya beliau ya, merana dan berjamur. Seolah-olah dalam kegelapan atau membengkak dengan kesombongan yang sia-sia. Nah, jadi ya karena dia sendirian, maka dia hebat sendiri, dia pinter sendiri, dia ya karena dia sendiri, dia apa-apa. Dia tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Ini kata Quintilianus. Ya karena dia kepala sekolah umum tadi, mungkin pikirannya seperti ini. Terus beliau bilang begini, di mana dia akan belajar apa yang kita sebut perasaan umum jika dia menutup diri dari masyarakat yang tidak hanya wajar bagi manusia tetapi juga bagi hewan. Hewan pun ya bersosialisasi sesama mereka. Masa orang kok terus menyendiri, tidak mau bersosialisasi lah? Bagaimana dia bisa menenggang rasa, gimana dia memahami perasaannya orang lain kalau dia jarang bergaul? Jangan-jangan dia menyakiti orang tapi tidak sadar. Jangan-jangan dia mengecewakan orang tapi tidak paham. Kenapa jarang bergaul? Nah ini mungkin di antara yang mengancam generasi hari ini ya kan, banyak yang hidupnya 80% lebih di dunia maya, dunia digital. Sosialisasinya kurang. Hidupnya hanya dari kamar kos ke kampus, kamar kos ke kampus. Kamu 2 tahun kuliah sudah kemana saja di Jogja? Belum kemana-mana Pak, ya ngertinya kamar kos sama kampus saja. Dari kampus ngapain? Main game Mbak di kamar kos. Jadi kerjaannya itu terus. Nah, yang kayak gini kan sulit kemudian, karena jarang bersosialisasi, kamu tidak peka. Temannya sedih, dia tidak peka. Temannya Allah itu sedih-sedihnya sendiri, masalah-masalahnya sendiri. Terus sulit untuk bisa menenggang rasa. Nah, maka ini dikritik oleh Quintilianus. Kadang-kadang kalau ngomong nyelekit, tapi dia tidak sadar bahwa yang kayak gitu menyakiti temannya, ngomong seperti itu. Tapi dia tidak tahu. Kenapa? Kurang bersosialisasi. WA ke dosennya, Pak,
besok saya mau bimbingan ya, saya tunggu Bapak jam 9. Ya sing waras ngalah. Oke, ya mungkin dia tidak sadar, mungkin kayak yang seperti itu dianggap sopan, karena apa? Kurang bersosialisasi. Maka kalian, iyalah sekarang dunia maya itu memang asik, dunia digital itu memang membuat terlena, tapi semoga tetap kalian tidak lupa untuk bersosialisasi. Ya memang kalian bisa berkomunikasi lewat medsos, tapi medsos itu kan membaca perasaannya kan sulit. Kamu berhadapan dengan tulisan-tulisan. Misalnya jam 12 malam temanmu WA, sudah tidur belum? Itu kan maknanya bisa banyak. Padahal temanmu ngirim WA itu maksudnya peduli, tapi kan mungkin kamu menanggapinya kan sambil jengkel. Ganggu saja, ada orang tidur jam 12 malam, WA misalnya. Terus kamu miss you gitu. Terus kamu GR, wah dia rindu padaku, padahal tadi iseng saja. Itu kan tidak ada emosinya, tidak terbaca. Temenmu guyon tapi kamu membacanya sambil marah, itu kan beda sudah. Maka penting kamu latihan sosialisasi. Yo meskipun diwakili emoticon hari ini, emoticonnya juga kadang ya menipu. Emoticonnya jempoli, tapi terus setelah kamu ngirim jempol, alah prek sedikit gitu. Pamer gitu aja kan, kamu bisa begitu. Emosinya tidak nyambung. Maka yuk jangan lupa pencirinya manusia itu ya sosialisasi, kita makhluk sosial. Ini yang dikritik oleh Quintilianus. Lanjut. Kata dia, sekolah yang umum yang kita bareng orang banyak ini lebih efektif untuk mendidik. Alasannya apa? Kata beliau yang pertama, alasannya moralitas. Pendidikan sendiri di rumah itu sering mudah berkompromi dengan moralitas. Saya membayangkan, saya tidak pernah ngalami juga tidak pernah mengikuti yang misalnya sekolah sendiri di rumah, itu saya membayangkan libur saja ya, capek ya wis tidak apa-apa nanti, itu mudah berkompromi. Allah ngapain, tidak usah repot-repot, gini saja lah, itu mudah berkompromi. Tapi bayangkan di kelas, di kampus, kamu nego sama dosenmu ya sampai minta-minta tidak dikasih sama dosennya. Pak, saya ngumpul tugasnya telat ya Pak, saya ini ya terserah kumpul saja, tapi nilai ya urusan saya gitu ya. Bisa begitu, itu bareng orang banyak. Tapi saya membayangkan kalau sendiri-sendiri itu sering melakukan kompromi-kompromi. Misalnya sendirian ngerjain apa, terus wah ndak bisa, boleh buka bukunya, ya wis bukaan aja, ndak apa-apa. Itu kalau sendiri. Jadi yang pertama itu. Yang kedua apa? Memanjakan. Kalimatnya agak ndak enak nih. Quintilianus bilang pendidikan lembut yang kita sebut pemanjaan, menghancurkan urat-urat tubuh dan pikiran. Jadi manja, tidak tangguh. Ini kritiknya Quintilianus. Yang kedua, nilai pengajarannya. Gurunya juga jadi tidak terlalu semangat. Kenapa? Kata Quintilianus, semua guru yang baik pasti menyukai kelas yang besar dan berpikir bahwa mereka pantas mendapat tempat yang lebih besar. Jadi besok kalian rasakan kalau jadi guru ya, masuk kelas muridnya cuma 2 atau 3, itu kan semangatnya beda. Kalian masuk kelas muridnya penuh 40 orang, 80 orang. Jadi semua guru yang baik menyukai kelas yang besar. Ini yang ada di pikirannya Quintilianus. Jika kita hanya bicara dengan satu orang pada satu waktu, tidak akan ada kefasihan dalam hidup manusia. Apalagi ini tadi tentang retorika. Retorika, orator, orasi itu kan kita ngomong di depan orang banyak. Loh, kalau kita tidak terlatih di tengah orang banyak,
sulit kita bisa bicara di depan orang banyak. Jadi maka penting bersosialisasi. Jadi kadang-kadang kan kita wong presentasi di depan temannya saja kan kadang-kadang ya ndak karu-karuan ngomong apa itu ngalor ngidul ndak jelas kan bisa begitu. Belum kalau agama misalnya disuruh jadi MC, disuruh sambutan, disuruh suruh jadi imam, itu lebih anu lagi itu sudah. Saya berani Pak jadi imam cuma ya zuhur sama asar saja.